Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul secara daring untuk melakukan presentasi praktikum fisika dasar dengan topik kerapatan zat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada Virgo Alifian Wahyu Septian Wisnu Aryana Putra dengan NIM 0821 1173 3026. Lalu ada Naila Andarifika Amarla dengan NIM 0821 1173 3025. Dan terakhir ada saya Syifa Salsabila dengan NIM 0821 1173 3029. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan langsung kami mulai. Kepada Virgo, silahkan di-share screen untuk PPT-nya. Baik, jadi topik yang akan kami presentasikan adalah materi kerapatan zat dengan kode praktikum P1. Next. Pertama ada anggota kelompok yang telah saya beritahukan tadi. Next. Oke, jadi tujuan dari praktikum kerapatan zat kali ini adalah untuk menentukan kerapatan zat padat yang berbentuk balok, kerapatan zat padat yang berbentuk silinder, kerapatan zat berbentuk butiran, serta kerapatan zat cair. Berikut beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kerapatan zat. Untuk alatnya itu ada jangka sorong, itu untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Terus ada mikrometer sekrup untuk pengukuran diameter silinder, lalu ada neraca torsi untuk penimbangan massa, ada piknometer untuk prosedur kerapatan zat berbentuk butiran, dan terakhir ada neraca mor untuk prosedur kerja kerapatan zat cair. Untuk bahannya sendiri, pertama ada balok kayu, kedua silinder logam, tiga pasir, empat spiritus, dan terakhir ada aquades. Next. Jadi untuk dasar teorinya, massa jenis atau kerapatan zat merupakan besaran karakteristik yang dimiliki oleh suatu zat. Kerapatan suatu zat itu komponen-komponennya adalah massa dan volume zat tersebut. Jadi kerapatan zat itu perbandingan dari massa dan volumenya zat tersebut. Nah, untuk kerapatan zat sendiri ini akan selalu sama karena itu tidak bergantung sama massa dan volume ini perbandingannya akan selalu sama. Nah, terus untuk persamaannya, kerapatan zat itu dinyatakan dengan P sama dengan M per V, dengan M adalah massa zat. Oke, jadi untuk persamaannya sendiri, kerapatan zat dinyatakan oleh persamaan Rho sama dengan M per V. Rho sendiri adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, dan V adalah volume zat dengan satuan meter kubik. Lalu ada kerapatan untuk benda padat. Nah, kerapatan untuk benda padat ini kita gunakan rumus yang persamaan yang tadi telah diberikan. Untuk benda balok, karena volumenya merupakan panjang kali lebar kali tinggi, jadi massa jenisnya adalah massa per panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk benda silinder, karena silinder volumenya adalah pi r kuadrat, R-nya dirubah jadi 1/2 diameter, dan dilakukan perhitungan, jadi rumusnya adalah Rho sama dengan 4M per pi D kuadrat kali tinggi. Next. Lalu ada kerapatan benda berbentuk butiran. Nah, nilai kerapatan benda yang berbentuk butiran ini kalau kita hitung dengan menggunakan metode pengukuran massa dan volume itu kurang tepat. Kenapa? Karena ada volume celah-celah kosong yang dibentuk oleh benda-benda berbutir. Maka dari itu, untuk pengukuran yang lebih akurat digunakan alat bernama piknometer. Nah, untuk persamaannya sendiri itu ada rho pasir sama dengan massa 3, itu massa piknometer berisi pasir, beserta tutupnya dikurang massa piknometer kosong. Jadi nanti kita mendapatkan massa pasir. Lalu di bawahnya ada massa 2 dikurang massa 1 itu massa air. Lalu ada massa 4 dikurang massa 3 itu massa air yang mengisi celah-celah pasir. Lalu nanti dikali dengan rho-nya aquades untuk mendapatkan rho pasir. Next. Nah, dan terakhir ini kita akan mengukur kerapatan benda cair. Nah, selain menggunakan pengukuran massa dan volume serta piknometer, kerapatan zat benda cair dapat diukur dengan menggunakan neraca mor.
Nah, prinsip dasar pengukuran kerapatan zat cair itu menggunakan Lachamore itu penerapan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu gaya tekan ke atas oleh zat cair serta kesetimbangan gerak rotasi. Jumlah total momen gaya itu akan sama dengan 0. Next. Nah, jadi ini ada gambar skema kerja Rachamore. Di gambar itu, keadaan awal zat cair sama beban itu kan belum ada ya. Jadi si sistem akan dalam keadaan setimbang karena torsi akibat benda celup yang terletak pada lengan disetimbangkan oleh penyeimbang yang ada di belakang. Nah, pada saat benda celup tercelup ke zat cair, benda celup akan mengalami gaya tekan ke atas sebesar F sama dengan rho kali V dan kali G. Nah, kalau rho itu adalah kerapatan zat cair, V itu volumenya, sedangkan G itu percepatan gravitasi bumi. Nah, supaya sistem kembali dalam keadaan setimbang, diletakkan beban dengan berat W pada lengan neraca. Nah, jika panjang lengan itu adalah 10 cm, akan didapatkan persamaan di bawah. Itu sigma torsi sama dengan 0, lalu diturunkan, dan persamaan akhirnya adalah rho sama dengan sigma massa dikali lengan per 10 dikali volume. Next. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari ketiga praktikum yang telah kami laksanakan. Yang pertama ada menentukan kerapatan balok kayu dan silinder logam. Pertama-tama, kami mengkalibrasi jangka sorong, mikrometer skrup, serta neraca torsi. Selanjutnya, untuk balok kayu diukur menggunakan mikrometer skrup untuk panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Selanjutnya, balok kayu diukur masanya menggunakan neraca torsi. Selanjutnya, mengukur panjang dan diameter silinder logam menggunakan jangka sorong. Tidak lupa mengukur massa dari silinder logam menggunakan neraca torsi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah menentukan kerapatan pasir. Pertama-tama, piknometer yang bersih dan kering ditimbang massanya bersama tutupnya. Selanjutnya, piknometer diisi oleh pasir halus kira-kira sepertiga bagian volume. Kemudian ukur piknometer yang telah diisi pasir bersama tutupnya menggunakan neraca torsi. Selanjutnya, isi piknometer dengan air hingga penuh dan sampai tidak ada gelembung-gelembung udara yang tersisa. Lalu tutup kembali piknometer tersebut. Piknometer yang telah diisi air ditutup, lalu ditimbang menggunakan neraca torsi. Selanjutnya piknometer tadi dibersihkan kembali dan isi penuh dengan air sehingga tidak ada gelembung di dalamnya. Lalu tutup kembali piknometer tersebut. Ukur massa piknometer yang telah diisi penuh dengan air serta tutupnya menggunakan neraca torsi. Setelah selesai mengukur massa dari piknometer tersebut, dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya, yakni menentukan kerapatan zat cair. Untuk kerapatan zat cair, kami menggunakan Rachamore. Rachamore pertama-tama diatur dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga seimbang antara jarum dan skrupnya. Selanjutnya, tuangkan spiritus ke dalam gelas ukur dan ukur volume dari spiritus tersebut. Selanjutnya, tidak lupa, gelas ukur tersebut dicelupkan ke dalam benda celup, lalu ukur perubahan volume yang terjadi akibat dicelupkannya benda tersebut. Kemudian letakkan beban penunggang pada lengan bergerigi dari neraca agar keadaan setimbang kembali. Jika satu beban penunggang belum dapat menyeimbangkan, ditambahkan beban penunggang lagi dan diletakkan pada posisi yang lain sehingga bisa setimbang. Yang terakhir, jangan lupa mencatat massa beban penunggang dan posisinya dari pusat. Selanjutnya. Berikut adalah data hasil pengamatan kerapatan zat untuk balok kayu dan logam. Pada balok kayu kami mendapatkan nilai panjang senilai 0,0192 meter, untuk lebar 0,01929 meter, untuk tingginya 0,02009 meter,
dan untuk masanya sebesar 0,0062 kg. Lalu untuk silinder logam kami mendapatkan data untuk tingginya sebesar 0,0391 meter, lalu untuk diameter sebesar 0,0183 meter, dan untuk masanya sebesar 0,0295 kg. Selanjutnya, yang kedua ada data pengukuran kerapatan pasir untuk masa pertama, yakni masa pignometer kosong beserta tutupnya adalah senilai 0,016 kg. Masa kedua, yakni masa pignometer yang diisi penuh air bersama tutupnya sebesar 0,041 kg. Yang ketiga, masa pignometer yang berisi sepertiga bagian pignometer beserta tutupnya sebesar 0,0275 kg. Dan yang terakhir, masa keempat adalah masa pignometer berisi pasir dan penuh dengan aquades beserta tutupnya senilai 0,049 kg. Selanjutnya. Data terakhir adalah data pengukuran kerapatan spiritus setelah dilaksanakan 3 kali percobaan. Yang pertama, didapatkan data sebesar 0,078 kg dengan panjang dari pusat sebesar 0,05 meter. Yang kedua, masa yang dibutuhkan adalah 0,074 kg dengan panjang dari pusat sebesar 0,04 meter. Dan masa terakhir adalah 0,078 kg dan panjang dari pusat adalah 0,03 meter. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk menentukan kerapatan balok kayu, maka gunakan persamaan kerapatan balok kayu rata-rata sama dengan massa dibagi volume, di mana volume balok kayu diketahui bahwasanya panjang kali lebar kali tinggi, sehingga diberi persamaan kerapatan balok rata-rata sama dengan M per P kali L kali T. Dengan masukkan data-data dari hasil pengamatan, maka diperoleh hasil akhir sebesar 873,5745 kg per meter kubik. Kemudian kami mencari nilai kesalahan dari kerapatan balok kayu dengan menggunakan persamaan delta rho balok sama dengan mutlak do rho per do M kali mutlak delta M tambah mutlak do rho per do P kali do L kali mutlak delta L tambah mutlak do rho per do T kali mutlak delta T. Kemudian diperoleh persamaan sebagaimana tampil di layar. Setelah itu kemudian dimasukkan data-data dari hasil pengamatan dan diperoleh hasil akhir delta rho balok sama dengan 13,4332 kg per meter kubik. Dari data tersebut kemudian kami dapat memperoleh hasil rho balok terukur, yakni sebesar 873,5745 plus minus 13,4332 kg per meter kubik. Berdasarkan literatur, kerapatan balok kayu adalah sebesar 0,48 gram per cm, sebesar 81,9947%. Untuk selanjutnya adalah menentukan kerapatan silinder logam. Untuk menentukan kerapatan silinder logam dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Kerapatan silinder rata-rata sama dengan 4M per Pi D kuadrat T dengan masuk besar 2.869,94 kg per meter kubik. Setelah itu kami mencari kesalahan dari kerapatan silinder logam dengan menggunakan persamaan delta rho silinder sama dengan mutlak do rho per do M kali mutlak delta M tambah mutlak do rho per do D kali delta D kali mutlak delta D ditambah dengan mutlak do rho per do T kali mutlak delta T, sehingga diperoleh persamaan akhir sebagaimana tampil di layar. Setelah itu dimasukkan data-data dari hasil pengamatan, diperolehlah nilai
delta rho silinder sebesar 24,2171 kg per meter kubik. Dari data tersebut, kami memperoleh kerapatan silinder logam yang terukur adalah sebesar 2.869,94 plus minus 24,2171 kg per meter kubik. Setelah itu diketahui bahwasanya berdasarkan literatur, kerapatan silinder besarnya adalah 8,73 gram per cm kubik atau ketika dikonversi dalam satuan internasional diperoleh 8.730 kg per meter kubik. Dari data setelah itu kemudian kami menentukan kerapatan pasir. Untuk menentukan kerapatan pasir rata-rata M1 per M2 min M1 min M4 min M3 kali rho aquades. Dengan masukkan data dari hasil pengamatan diperoleh hasil akhir kerapatan pasir rata-rata sebesar 3.285. Setelah itu kami mencari kesalahan kerapatan pasir dengan menggunakan persamaan delta rho pasir sama dengan mutlak doro do M1 kali mutlak delta M1 tambah mutlak doro per do M2 kali mutlak delta M2 ditambah mutlak doro per do M3 kali mutlak delta M3 ditambah mutlak doro per do M4 kali mutlak delta M4. Kemudian berdasarkan persamaan tersebut diperoleh persamaan akhir sebagaimana tampil di layar dan kemudian dimasukkan data-data dari hasil pengamatan diperoleh delta rho pasir sebesar 159,1837 kg per meter kubik. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai kerapatan pasir terukur adalah sebesar 3.285,7143 plus minus 159,1837 kg per meter kubik. Berdasarkan literatur yang ada, diketahui bahwasanya kerapatan pasir adalah sebesar 1,602 gram per cm kubik atau sebesar 1.620 kg per meter kubik jika dikonversi ke dalam satuan internasional. Berdasarkan dari data percobaan dan juga literatur, maka diperoleh kerapatan pasir, persentase kesalahan dari kerapatan pasir sebesar 105,1008%. Kemudian adalah menentukan kerapatan spiritus. Untuk menentukan kerapatan spiritus dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yakni rho spiritus sama dengan sigma MILI per 10V, kemudian diuraikan menjadi M1L1 tambah M2L2 tambah M3L3 per 10V. Dengan masukkan data dari hasil pengamatan, maka diperoleh hasil akhir sebesar 46 kg per meter kubik. Langkah selanjutnya adalah menentukan kesalahan kerapatan spiritus dengan memasukkan pada persamaan delta rho spiritus sama dengan mutlak doro per do MI kali dengan mutlak delta MI tambah mutlak doro per do LI kali mutlak delta LI tambah mutlak doro per do V kali mutlak delta V. Sehingga diperoleh persamaan akhir sebagaimana tampil di layar dan dengan memasukkan data-data dari hasil pengamatan diperoleh nilai dari delta rho spiritus adalah sebesar 12,3750 kg per meter kubik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa besar kerapatan spiritus terukur adalah 46 plus minus 12,3750 kg per meter kubik. Berdasarkan dari literatur yang ada, diperoleh informasi bahwasanya kerapatan spiritus memiliki besar sekitar 0,81 gram per cm kubik atau jika dikonversi dalam satuan internasional adalah sebesar 810 kg per meter kubik. Dari data literatur dan percobaan tersebut dapat diperoleh persentase kesalahan kerapatan spiritus. Percobaan kami adalah sebesar 94,3210%. Kemudian untuk bagian pembahasan, pada praktikum fisika dasar 1 kali ini dilaksanakan percobaan kerapatan zat dengan kode percobaan P1 yang tujuannya adalah untuk menentukan kerapatan zat padat berbentuk balok, silinder, dan butiran serta zat cair. Untuk butiran kami menggunakan pasir, sementara zat cair kami menggunakan spiritus. Untuk menentukan kerapatan zat terdapat 5 alat yang digunakan yaitu jangka sorong, mikrometer skrup, raja torsi, pignometer, dan raja mol. Sedangkan bahan yang digunakan adalah balok kayu, silinder logam, pasir, spiritus, dan aquades. Percobaan pertama dilakukan penentuan kerapatan balok kayu dan silinder logam
pada pengukuran massa jenis benda padat dan dengan memasukkan data-data pada persamaan yang ada diperoleh kerapatan balok adalah sebesar 873,5745 plus minus 13,4332 kg per meter kubik, dengan apabila dibandingkan pada kerapatan balok literatur yang ada yakni sebesar 480 kg per meter kubik, maka diperoleh persentase kesalahan dari percobaan kami adalah sebesar 81,9947%. Sementara itu, untuk silinder logam didapatkan row silinder terukur sebesar 2.869,94 plus minus 24,2171 kg per meter kubik. Nah, jika dibandingkan dengan row silinder literatur yang ada, yakni sebesar 8.730 kg per meter kubik, maka diperoleh persentase kesalahan percobaan kami sebesar 67,1255%. Selanjutnya adalah percobaan kedua, dilakukan penentuan kemudian dilaksanakan percobaan kedua, yakni penentuan kerapatan pasir menggunakan piknometer. Nah, berdasarkan data-data hasil pengamatan yang diperoleh dengan dimasukkan pada persamaan yang ada, maka diperoleh kerapatan pasir terukur sebesar 3.285,7143 plus minus 159,1837 kg per meter kubik. Ketika dibandingkan dengan kerapatan balok pada literatur yang ada, yakni sebesar 1.602 kg per meter kubik, maka diperoleh persentase kesalahan dari percobaan kami adalah sebesar 105,1008%. Selanjutnya pada percobaan ketiga dilakukan untuk menentukan kerapatan zat cair. Dalam hal ini digunakan zat cair berupa spiritus dan juga alat berupa neraca mor. Nah, berdasarkan pada data-data hasil pengamatan yang ada dan analisis yang telah dilakukan, didapatkan bahwasanya row spiritus terukur adalah 46 plus minus 12,3750 kg per meter kubik, yang apabila dibandingkan dengan row balok literatur yang ada yakni sebesar 810 kg per meter kubik, maka diperoleh persentase kesalahan dari percobaan kami adalah sebesar 94,3210%. Nah, pada praktikum ini jika dilihat dari persentase kesalahannya memang cukup besar. Dari keempat percobaan yang ada, persentase kesalahan mencapai lebih dari 50%. Nah, karena pada praktikum kali ini dilaksanakan secara online sehingga data yang kami peroleh adalah data sekunder, maka perkiraan yang dapat kami lakukan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi selama praktikum adalah yang pertama, ada kesalahan dalam proses penghitungan dan penganalisisan data dalam memperoleh nilai kerapatan benda. Yang kedua adalah faktor kesalahan pengambil data yang tidak sabar dalam baca skala pada alat ukur. Misalnya adalah ketika pengukuran menggunakan neraca mor, pengambil data langsung memasukkan data ketika jarum skala menunjukkan skala dari neraca mor, padahal bisa saja jarum skala tersebut belum diam sempurna dalam menunjukkan skala dari neraca mor tersebut. Selain itu, faktor alat pengukur yang telah dipakai untuk berbagai bahan dengan frekuensi penggunaan yang tinggi, sehingga mengakibatkan alat ukur sudah tidak terkalibrasi begitu, sehingga dapat mengakibatkan hasil akhir dari pengukuran menjadi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya. Baik, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan dari percobaan kerapatan zat sebagai berikut. Untuk row balok adalah 873,5745 plus minus 13,4332 kg per meter kubik dengan persentase kesalahan 81,9947%. Lalu untuk row silinder ada didapatkan hasil 2.869,9400 plus minus 24,2171 kg per meter kubik dengan persentase kesalahan 67,1255%. Lalu untuk row pasir itu didapatkan nilai 3.285,7143 plus minus 159,1837 kg per meter kubik dengan persentase kesalahan 105,1008%. Terakhir untuk row spiritus didapatkan nilai 46 plus minus 12,3750 kg per meter kubik dengan persentase kesalahan 94,3210%. Next.
Untuk saran, diharapkan praktikan dapat lebih teliti dan sabar dalam membaca skala yang ditunjukkan oleh alat ukur seperti jangka sorong, neraca Mohr, juga neraca torsi, serta mikrometer skrup. Dan senantiasa mengecek apakah alat ukur sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Dan benar-benar harus diketahui nih, jika alat ukur kurang terkalibrasi itu panitia dipraktikkan diharapkan lebih teliti dalam menghitung dan menganalisis data dalam memperoleh nilai kerapatan benda. Selain ini juga sarannya untuk perhitungan diharapkan praktikan lebih teliti dalam menghitung dan memasukkan data-data ke dalam rumus-rumus yang sudah ada. Next. Oke, untuk daftar pustakanya ini ada Balko G and Stone, itu terbitan tahun 2003 dengan judul artikel Measuring the Density of Rock, Sand, Till, etc. Nah, itu lalu ada Tipler, buku terbitan 2001 dengan judul Fisika untuk Sains dan Teknik, terbitan Erlangga di Jakarta. Dan terakhir ada Gianpoli DC, terbitan 1985 dengan judul Physics, Principles with Application, itu ada penerbitnya Englewood Cliff dari New Jersey. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.